banyaknya bukti-bukti ya, dan juga keterangan-keterangan dari para ulama ahli nasab dari abad ke abad gitu loh. Nah, adapun sesuatu yang di luar itu, benar dan tidaknya kita serahkan kepada Allah gitu loh. Artinya kalau kita mau berbicara berdasarkan literatur keilmuan, ya saya kurang sepakat kalau ada 80% percaya, 20% tidak percaya. Itu namanya ada keraguan masih gitu loh. Sementara di dalam perspektif ilmu nasab itu ya, di dalam kitab Rosail misalkan, itu disebutkan di situ, li'anna nasaba amrun la madkhala lirru'yati fihi. Ya, ilmu nasab itu ya harus berdasarkan qat'iyud dilalah, harus berdasarkan hujjah atau dalil-dalil yang pasti. Karena ilmu nasab itu adalah perkara la madkhalah, yang tidak ada jalan masuk, lirru'yati fihi, untuk berpendapat di dalamnya. Gitu loh. Ini berbeda dengan ilmu fikih. Kalau ilmu fikih itu masih menggunakan dzon. Gitu loh. Maka karena landasannya itu dzon, maka boleh berbeda pendapat di dalam literatur ilmu fikih gitu loh. Tapi kalau dalam ilmu nasab itu tidak ada perbedaan pendapat, itu tidak ada gitu loh. Jadi apa yang sesuai dengan kaedah ilmu nasab dan tervalidasi oleh catatan ulama-ulama nasab yang kredibel, maka itulah kebenaran yang pasti dalam perspektif ilmu nasab gitu loh. Maka kita tidak boleh meyakini ya, gimana? Makanya Gus gini, kan banyak juga ulama-ulama yang mengklaim, bukan mengklaim ya, yang mendeklar bahwa Balau ini memang keturunan Rasul gitu kan. Jadi kan di sana kan saya juga bingung, ini juga ulama yang berpendapat, kan di sini juga ada ikhtilaf. Ada perbedaan pendapat, walaupun dalam diri pihak masing-masing itu mempunyai qat'iyud dilalah mungkin ya, yang dikatakan mempunyai dalil masing-masing kan. Nah, siapa dalil yang paling kuat itu mungkin yang paling benar mungkin, tapi kan saya nggak tahu. Nah, kata Gus Hasan kan tadi zon itu kan ranahnya di wilayah fikih. Kalau di nasab itu kan harus pasti gitu kan, dalilnya itu pasti gitu kan. Nah, ini juga kalau misalkan dalilnya pasti tidak akan terjadi perbedaan pendapat. Contohnya misalkan tidak begitu Bang Husni. Kenapa di Indonesia ini terjadi perbedaan pendapat? Di Indonesia loh ya. Di Indonesia ini terjadi perbedaan pendapat tentang mengomentari polemik nasab ini. Karena memang ya, masyarakat kita, baik dari kalangan para alim ulama, dari kalangan cendekiawan, itu dari dulu belum pernah mengulas, belajar atau memberikan pelajaran tentang ilmu nasab. Enggak. Kita itu bicara nasab itu hanya dalam ruang lingkup yang kecil, seperti pernikahan, hak waris, hanya itu saja. Ruang lingkup yang kecil seperti itu saja, tidak kepada menetapkan nasab yang dekat maupun yang jauh, apalagi ketersambungan nasab kepada baginda Rasul. Itu belum pernah ada pembahasan itu, belum pernah ada pembelajaran itu, sehingga ya banyak dari kalangan para ulama kita itu ya yang memahami polemik nasab ini tidak berdasarkan kaedah-kaedah ilmu nasab. Satu contoh misalkan ya, saya tidak menyebutkan ulamanya demi untuk tidak mengurangi rasa hormat saya dan tidak mencemarkan nama baiknya. Saya baca di dalam kitabnya Ba'alawi itu, Keabsahan Nasab Ba'alawi ya. Di situ jelas ya, sangat jelas sekali di situ kalau kita mau melihat ya toh. Keabsahan nasabnya Ba'alawi itu
mana ya? Di situ jelas sekali tertulis di situ tuh bahwasanya nasabnya Ba'alawi itu, ya, nasabnya Ba'alawi itu sahih bil ijma'. Nah, kalimat sahih bil ijma' ini, ya, ini tidak pernah dikenal di dalam perspektif ilmu nasab. Karena dalam ilmu nasab itu tidak ada perbedaan pendapat, sehingga tidak ada ijma' di situ. Yang ada itu isbat. Kalau dalam perspektif ilmu fikih, karena di dalamnya itu ada perbedaan pendapat, maka di situ ada ijma', kesepakatan. Dulu. Nah, sekarang kalau misalkan siapa Bang Husni Mubarak itu mengatakan ada kok ulama yang berbeda pendapat dengan Kiai Imad. Nah, kita harus menilai, ya, berbedanya. Tolong di mute dulu dong, Alexander. Kalau masih berbicara dengan orang di luar room. Jadi kalau mau menilai itu, panjenengan harus lihat dalilnya dia apa nih, hujahnya dia apa, argumentasinya apa yang digunakan gitu loh. Nah, kemudian setelah kita mengetahui dalil, hujah dan argumentasinya, apakah itu sesuai dengan kaidah ilmu nasab atau tidak? Kalau tidak sesuai, ya berarti salah. Kan begitu. Ya, kalau saya sih nggak punya kemampuan untuk menilai Gus ya, karena saya keilmuan saya juga kan tidak memadai untuk melangkah ke sana gitu kan. Jadi saya menilai hanya sebatas logika saya sendiri gitu kan. Yang tadi contohnya bahwa dalil daripada Ba'alawi menyatakan mengisbatkan diri sebagai cucu Rasul itu adalah syuhra wal istifado. Nah, logika saya ya di sana bermain. Nah, kalau memang syuhra wal istifado, kalau Ba'alawi itu masyhur, sudah terkenal dari zaman dulu, zaman baheula, bahwa beliau ini adalah cucu Rasul, misalkan masyhurnya itu saya tanya balik, masyhurnya sejak kapan? Misalkan, sejak dulu, sejak kelahiran Imam Ubaidillah misalkan. Nah, pertanyaan saya ada lanjutannya. Kenapa kalau misalkan masyhurnya itu terjadi sejak Imam Ubaidillah lahir, tidak ada satu catatan pun yang menyebutkan tentang beliau itu sampai disebutkan di abad ke-9. Nah, misalkan jawaban seperti itu. Nah, itu kan logika saya nggak masuk. Yang kedua misalkan, masyhurnya di abad ke-9 misalkan. Masyhurnya itu di abad ke-9. Nah, pertanyaan saya, kok bisa gitu kan? Seolah-olah dibuat dong kalau seperti itu. Kok bisa, kenapa nggak masyhurnya itu di abad 9, kok kenapa abad-abad yang sebelumnya itu nggak terkenal kan? Itu seolah-olah logika saya bermain di sana rasional, ya otak saya berpikir, mana mungkin gitu kan? Terjadinya kemasyhuran itu di abad yang memang bukan udah beratus-ratus tahun kemudian kan, itu nggak masuk logika gitu. Itu yang menjadi landasan saya kenapa saya tidak sekarang berbalik tidak percaya bahwa Ba'alawi itu adalah keturunan Rasul gitu kan. Nah, itu seperti itu. Kalau menilai tentang keilmuan saya nggak sanggup, nggak mampu untuk ke sana gitu. Ini dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab ya. Kita melihat nih, ya, apa sih syaratnya syuhra wal istifadah itu? Syuhra itu dikenal, istifadah itu terkenal, ya. Syuhra itu dikenal, istifadah itu terkenal, ya. Nah, syaratnya itu intifa'ul mu'aradati fil umumi wal khusus. Tidak adanya penolakan fil umum, ya, secara umum, wal khusus dan secara khusus, au fil wathaiqil bayyinati, atau di dalam dokumen-dokumen yang berisi keterangan-keterangan yang bisa menyebabkan batalnya syuhra wal istifadah itu. Nah, itu kemudian qidamun nisbati wasyuhrati. Ya, sejak kapan penisbatan syuhrah itu, gitu loh. Nah, kemudian antakuna syuhratu fi qabilatihi, hendaknya dikenalnya itu fi qabilatihi, di dalam kabilahnya, au fi baladil asli, atau
dikenalnya itu di negara asalnya. La fi baladi hijratihi, bukan dikenal di negara tempat dia berhijrah. Pengertiannya begini ya. Yang pertama, istifadatun turithu ilman au dhunnan qawiyan. Nah, keterkenalannya itu harus melahirkan sebuah keyakinan atau persangkaan yang kuat. Sehingga para ulama itu mencatat berdasarkan syuhra istifadahnya. Gitu loh. Nah, atau yang kedua, intifa'ul mu'aradati fil umumi wal khusus, tidak adanya penolakan secara umum. Nah, secara umum ini apa? Secara umum ini penolakan dari eksternal. Termasuk di dalamnya para ulama ahli nasab dari abad ke abad tidak mencatat nasab mereka, itu berarti adanya penolakan atau tidak diakui sehingga tidak dimasukkan ke dalam catatan kitab induk nasab mereka. Nah, kemudian wal khusus, penolakan secara khusus. Nah, sekarang kita sama-sama mengetahui ya bahwasanya di Irak sana itu ada Naqabatul Ashraf at-Talibiyin fil alamil islami, lembaga pencatat para syarif keturunan daripada Abu Thalib ya, di seluruh dunia Islam, fi alamil islami, di seluruh dunia Islam. Nah, kemudian di sana itu ada keturunan daripada Ali bin Ahmad bin Isa yang kita kenal sekarang ini dengan keluarga Al-Qabiji. Nah, keluarga Al-Qabiji ini tidak mengakui Ba'alawi itu sebagai sepupunya. Kan Ba'alawi ini mengklaim bahwasanya mereka itu keturunan Ahmad bin Isa dari jalur Abdullah atau Ubaidillah. Sementara keluarga Al-Qabiji ini itu keturunan Ahmad bin Isa dari jalur Ali. Nah, ini penolakan secara khusus, internal, gitu loh. Nah, kemudian kitabun nisbati wa syuhrati. Sejak kapan penisbatan syuhrahnya itu? Sementara ya, syaratnya syuhrah wal istifadah itu kalau di dalam kitab Al-Mu'kibun karya daripada Syekh Mahdi Ar-Raja'i itu menjelaskan asy-syuhratu wal istifadatu bisiyadati. Dikenal dan terkenal bisiyadati, dengan gelar sayyid. Bi ayyakuna aba'uhu, dengan adanya bapak-bapaknya, wa ajdaduhu, dan kakek-kakeknya, ma'rufina, dikenal, masyhurina, terkenal, bisiyadati, dengan gelar sayyid. Bihaitsu, dengan sekiranya, ya'rifunahum, semua orang itu mengenal mereka, bisiyadati, dengan gelar sayyid, fi jami'il ajyali, dengan dalam setiap generasinya. Nah, sementara ya, kita kalau mau melihat nih pengakuan pertama ketersambungan nasab mereka kepada Ahmad bin Isa melalui jalur Alwi bin Ubaidillah itu kan dipelopori oleh kitab Al-Burqatul Musiqah yang ditulis oleh Syekh Ali bin Abu Bakar Asyakran bin Abdurrahman As-Segaf. Ya. Nah, ketika beliau menulis kitab itu, beliau belum dikenal sebagai bagian dari orang yang bergelar sayyid. Makanya di cover bukunya tertulis muallifnya siapa? Syekh Ali bin Abu Bakar Asyakran bin Syekh Abdurrahman As-Segaf. Jadi mereka dikenalnya dengan syekh, tidak dikenal dengan sayyid. Padahal kitab itu menjelaskan tentang nasab mereka yang bersambung kepada Nabi. Berarti belum syuhrah wal istifadah mereka itu sebagai sayyid saat itu. Baru memulai pengakuan itu di abad ke-9 akhir. Sementara di abad sebelum abad ke-9 itu belum ada
yang mengenal mereka secara syuhra wal istifadah sebagai bagian dari keluarga Sayyid. Kan begitu. Nah, kemudian antakuna syuhratu fi qabilatihi. Hendaknya dia dikenal fi qabilatihi, di lingkungan keluarganya. Nah, qabilahnya mereka ini apa? Nah, Ba'alawi ini mengaku dirinya bagian dari qabilahnya Ahmad bin Isa. Diakui tidak oleh keluarga Ahmad bin Isa yang di Irak? Kan begitu. Aufi baladil asli. Atau diakui nggak dia di Irak sana sebagai bagian dari keluarga Sayyid yang nasabnya bersambung kepada Ahmad bin Isa melalui Alwi bin Ubaidillah. La fi baladil asli, bukan dikenal dan terkenal di negeri tempat dia berhijrah. Gitu Bang Husni kalau bicara tentang syuhra wal istifadah, ya. Nah, kemudian banyak ulama-ulama itu, ya, yang tidak sepakat dengan nasab mereka dari zaman ke zaman. Gitu loh. Bahkan dalam riwayat sejarah mereka pertama kali hijrah dari Basrah masuk ke Yaman, ditolak kan sama ulama Yaman. Nah, kemudian di situ diceritakan bahwasanya Ahmad bin Isa memerintahkan Ubaidillah untuk pergi haji bersama dengan qabilahnya ulama-ulama Yaman agar supaya nanti di Mekah itu bertemu dengan qabilahnya ulama-ulama dari Irak. Dan akhirnya Ubaidillah minta pengakuan dari ulama-ulama Irak itu di hadapan qabilahnya ulama-ulama Yaman bahwasanya mereka betul-betul keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, berarti kan ada penolakan nih secara umum dari internal, gitu loh. Gitu? Nah, kemudian yang kedua, setelah Ahmad bin Isa wafat, kata mereka, ya, di zaman cicitnya yang bernama Salim bin Basri bin Ubaidillah bin Ahmad, terjadi lagi polemik nasab di situ. Sehingga Ubaidillah itu perintahkan cucunya yang bernama Basri untuk pergi ke Basrah, Irak. Minta pernyataan resmi dari Qadi Basrah. Berarti di masa hidup Ubaidillah ada 2 kali polemik nasab. Berarti ini membatalkan syuhra istifadahnya dong. Gitu loh. Nah, kemudian yang terekam sejarah di abad ke-13, ya, terjadi lagi penolakan nasab mereka itu. Ya, yang diceritakan di dalam kitab Al-Istizadah fi Akhbaris Sada karya daripada Habib Ali bin Muhsin As-Segaf, yang mana beliau itu mengutip dari kata Mir'atul Haramain, dan juga disebutkan di dalam Tarikh Makkah bahwasanya penguasa Mekah saat itu di abad ke-13 yang bernama Syarif Aun Ar-Rafiq itu melarang para Ba'alawi ini untuk menggelari dirinya dengan gelar Sayyid, dan juga melarang masyarakat sekitar Hijaz untuk menggelari mereka dengan gelar Sayyid. Dan bagi barang siapapun yang melanggar aturan itu, maka akan dihukum seberat-beratnya dan dipenjara selama-lamanya. Makanya mereka berubah panggilannya menjadi Habib. Itu Bang Husni. Monggo silakan dilanjut, standby saya. Tadi Gus Hasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Tadi Gus Hasan, mohon maaf ya. Tadi kan menceritakan terjadinya percekcokan atau perselisihan tentang isbatnya Ba'alawi ini bahwa keturunan Rasulullah itu terjadi pula di zamannya Imam Ubaidillah sendiri, begitu ya, Gus? Ya, dalam sejarah mereka yang tercatat dalam kitab Syajaratul Kubra yang pernah dibacakan secara live di YouTube oleh Habib Ali bin Ali Zainal Abidin As-Segaf, ketua daripada Naqabatul Ashraf Al-Kubra. Oh, udah tercatat ya bahwa ada polemik di sana berarti ya. Nah, akhirnya dalam sejarah internal mereka. Oh, sejarah internal ya.
Gini, tadi kan mengutip Gus Hasan mengutip tentang pendapat dari siapa Syekh Mahdi Ar-Rajai. Nah, bahwa gelar untuk cucu Rasul itu kan Sayyid. Nah, kenapa Syekh Mahdi Ar-Rajai kemarin-kemarin ada pendapatnya beliau bahwa Habib itu memang cucu Rasul? Itu gimana tuh menurut Gus Hasan? Syekh Mahdi Ar-Rajai kan tidak seperti itu kalimatnya. Beliau kan Seperti mengatakan begini, nasabnya Ba'alawi itu sabit berdasarkan syuhrah dan istifadah dalam pandangan ulama fikih, gitu loh. Padahal kan Syekh Mahdi Ar-Rajai itu ulama nasab ya. Kenapa rujukannya ke ulama fikih ya? Kan beliau pasti tahu gitu ya. Logika saya nih bermain ya. Beliau kan ahli nasab. Nah, kenapa beliau ini menggunakan metode ulama fikih gitu? Makanya kan tadi saya katakan Bang Husni, ya toh, ya syarat untuk mengisbat nasab bagi para nakobah yang mau mengisbat nasab seorang itu, syaratnya apa? Ayyara khatta nasabatin. Hendaknya dia melihat catatan ulama ahli nasab mausuqin bihi, yang terpercaya kredibilitasnya di bidang ilmu nasab, wa yu'arrifahu, pertanyaannya, dan ya silakan. Pertanyaannya, apakah Syekh Mahdi Ar-Rajai tidak menggunakan metode ilmu nasab gitu dalam mengisbat kemarin, menjelaskan menurut fuqaha, misalkan dia mengambil jalur fuqaha bukan jalur ahli nasab gitu kan? Nah, apakah Syekh Mahdi Ar-Rajai itu tidak mengetahui, atau memang beliau ada kedekatan, atau seperti apa? Ada rasa canggung kalau misalkan tidak mengisbat Balawi, atau seperti apa kira-kira menurut Hasan? Tidak usah terlalu jauh berasumsi, sampean itu kan ngajak saya berasumsi. Intinya begini, siapapun orangnya, kalau tidak sesuai dengan kaedah ilmu nasab di dalam penetapan nasab seseorang, baik resmi maupun secara pribadi, maka itu tidak bisa dibenarkan. Kan begitu. Contoh begini. Ketika ada seorang yang dikenal kealimannya, dikenal ketokohannya, kemudian dia melafalkan ayat Al-Quran ya dengan melalaikan hukum tajwidnya dan makhraj hurufnya, apakah bisa dibenarkan itu? Tidak. Ya sudah, seperti itu. Jadi makanya Sayyidina Ali itu berkata, unzur maqila wa la tanzur man qala. Lihat apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Karena kalau kita melihat siapa yang berbicara, itu namanya kefanatikan, di mana kefanatikan itu akan mengaburkan kebenaran. Tapi kalau kita mau mencari kebenaran, maka kita kesampingkan dulu ketokohan orang-orang itu. Tapi yang kita teliti adalah ucapannya. Berdasarkan apa dia mengucapkan itu? Sumber referensinya dari mana? Dan bagaimana kredibilitas referensi yang dia jadikan sumber di dalam menyampaikan satu argumentasi atau pendapat, gitu loh. Ya, saya paham Gus, makasih atas penjelasannya. Ya. Cuman di sini masih ada beberapa pertanyaan gitu yang membuat saya masih bertanya-tanya gitu kan. Orang kan mengatakan begini Gus, berbicara itu harus sesuai dengan kehususannya. Harus dengan, kalau di dokter itu dokter spesialisasinya gitu kan, susah amat, spesialisnya gitu kan, kehususannya. Dia khususnya berbicara ilmu ini, ilmu nasab, berarti dia ulama nasab. Nah, ini ulama fikih. Nah, makanya saya mempertanyakan, ini udah sesuai, ini udah sinkron nih, Syekh Mahdi Ar-Rajai adalah ulama nasab bukan ulama fikih. Di satu sisi beliau mengatakan bahwa yang disebut cucu Rasul itu adalah Sayyid atau Syarif.
di sisi lain membenarkan bahwa Ba'lawi ini adalah ini menurut kesimpulan saya ya, yang saya dapat informasinya seperti itu, bahwa Ba'lawi ini adalah memang sabit isbat keturunan Rasul, padahal bukan Sayyid, bukan Syarif, dia itu Habib gitu kan. Nah di sini saya timbul kebingungan gitu Gus. Ini ulama nasab loh yang ngomong, bukan ulama fikih, bukan ulama kalam, bukan ulama tasawuf gitu kan. Jadi bisa dipertanggungjawaban kredibilitasnya dalam ucapannya kan gitu, karena beliau ulama nasab. Nah itu yang membuat saya bingung. Nah sedangkan Gus Hasan berbicara kembali bahwa kita itu harus melihat yang dibicarakannya, bukan melihat orang pembicaranya. Nah yang dibicarakannya itu kan tentang polemik nasab nih oleh Syekh Mahdi Arjoi, dan dia mengambil keputusan gitu kan, mengambil kesimpulan seperti itu gitu. Supaya tidak Saya tidak panjang gitu, lebar. Saya jadi bingung ini. Ya. Supaya tidak panjang lebar begini. Dokter itu bisa dipercaya nggak ketika memberikan resep kepada pasiennya? Bisa, karena dia dokter. Iya sudah, nggak usah panjang lebar, bisa gitu ya. Iya. Nah, ada nggak dokter yang malpraktek? Ada oknum. Banyak apa sedikit? Ada tapi nggak banyak. Banyak aja dokter yang bagus. Tapi nggak banyak kalau yang malpraktek. Ya sudah, kalau begitu itu sudah cukup untuk analogi, Bang. Saya tadi kan pamit jam 8, ini sudah lebih soalnya saya. Mohon maaf ya. Oh iya, boleh. Terima kasih. Boleh. Oke. Boleh nambahin iklan. Ya, Bang Husni. sebentar. Saya mau pamit dulu teman-teman. Ini sudah jam 8 soalnya ya. Terima kasih semuanya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat, selalu sehat, dan mendapatkan berkahan. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh saya nambahin analogi Bang Husni?